Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam INDRI, Injil dan Renungan Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 18 Agustus 2023, diambil dari perikopa Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah pewujud kasih setia Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu kitab yang sungguh menyentuh hati saya ketika mulai belajar kitab suci adalah kitab Nabi Hosea. Pada pembukaan kitab Nabi Hosea digambarkan sang nabi diutus oleh Allah untuk menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer binti Diblaim. Kata-kata pembukaan dari Allah dan cara dia mengutus sungguh-sungguh menyentuh namun sangat kasar. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Allah. Ini jelas tertulis dalam Hosea pasal 1 ayat 2. Allah begitu geram kepada Israel. Mengapa? Allah Israel adalah Allah yang setia, Allah yang mencintai umat Israel dengan total, tetapi selalu dibalas dengan pengkhianatan oleh orang Israel. Orang Israel selalu mencari Allah lain. Relasi antara Nabi Hosea sebagai suami yang setia dan istrinya Gomer binti Diblaim, seorang perempuan sundal yang tidak setia, menggambarkan relasi yang terjadi antara Allah dan umat Israel. Allah di sisinya selalu setia, sementara Israel di pihak lain selalu berlaku serong dengan menyembah Allah-Allah lain. Salah satu pilar yang menjadi ciri iman Katolik adalah kesetiaan dalam hidup perkawinan. Hari ini dalam bacaan Injil yang kita dengar, Yesus mengangkat nilai kesetiaan Allah dan panggilan manusia yang ditetapkannya untuk mewujudkan nilai kesetiaannya kepada manusia, layaknya Nabi Hosea. Menjawab pertanyaan orang-orang Farisi tentang apakah orang boleh menceraikan istrinya, Yesus dengan segera menunjuk pada kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kejadian pasal 1 ayat 27. Dan firman Allah, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Itulah yang dikehendaki Allah sejak awal mula. Karena itu Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Topik perceraian yang dibahas dalam bacaan Injil hari ini sangatlah relevan dengan fenomena kita saat ini. Berbagai kasus perselingkuhan yang berujung pada perceraian menjadi tren yang lumrah biasa saat ini. Bagi kita manusia-manusia Katolik, kalau hal ini kita lakukan, maka kita sebenarnya merusak kepercayaan dan relasi kita dengan tiga pihak. Satu, relasi dengan Allah. Allah mempercayakan kepada kita sebuah panggilan mulia untuk mengungkapkan kasih dan setianya yang tidak berbagi dan tidak berujung. Dengan selingkuh dan kemudian bercerai, maka kita merusak panggilan mulia tersebut. Kita harus ingat baik-baik, yang memilih jalan hidup imamat seperti saya, maupun yang memilih jalur hidup perkawinan seperti Bapak Ibu, dua-duanya disebut sakramen. Kita mengungkapkan kasih Allah dalam relasi manusiawi yang nyata, yang kita jalani saat ini. Saya dipanggil untuk setia kepada Allah dalam kesetiaan kepada gereja umat Allah, dan Bapak Ibu dipanggil untuk setia kepada Allah dalam kesetiaan kepada pasangan hidup Bapak Ibu. Yang kedua, perceraian merusak kepercayaan orang lain kepada kita. Perceraian membuat hilangnya kepercayaan
dan relasi dari orang lain, apalagi dari pasangan Bapak Ibu. Yang ketiga, perceraian merusak kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa diri kita telah merusak dan telah berjanji kepada Allah sendiri dan kepada panggilan yang kita pilih, kalau Bapak Ibu, kepada pasangan hidup di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kalau kita merusak janji itu, maka rasa bersalah akan mengejar kita terus, karena yang mengadili kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita berdoa, kita diingatkan kita punya dosa ketidaksetiaan. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita diingatkan bahwa kita telah menyeleweng. Inilah yang Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Roma 6 ayat 20-21. Hari ini Yesus memanggil kita untuk hidup sungguh sebagai manusia beriman yang setia, dengan hidup total menjalani panggilan kita, baik sebagai manusia-manusia berkeluarga maupun yang menjalani panggilan khusus seperti saya. Semoga kita setia melaksanakan panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati.